Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Salam. Selamat siang, Selamat Pak. pagi semuanya. Iya, Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Semangat ya. Masih pagi ini loh. Semangat, Pak. Pak. Semangat, Oke. Pak. Iya, Pak. Mantep nih semangatnya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin ngecek kerapian dulu. Boleh berdiri semuanya? Oke, terima kasih. Coba cek bajunya. Sudah rapi? Yang keluaran? Angga, masukkan bajunya, Angga. Oh ya Pak, maaf Pak. Tadi saya datang dari luar Pak. Ya, kita harus siap sebelum belajar ya, rapi semuanya. Alhamdulillah. Dan Dewa sekarang Mulia, Pak. lihat di sekeliling kalian apakah bersih. Kalau ada sampah, tolong dipungut, dimasukkan ke tempatnya. Itu Ya, Pak, di Pak. samping mejanya Bu Fitri itu sampahnya banyak Pak. Ah, Ya, Pak, mejanya Fitri, Pak. Fitri ini suka nyemil dia. Ayo Fitri, tolong Iya, Pak. Cemilannya banyak, Pak. dibersihkan ya. Sudah, Oke. Pak. Nih, Pak. Siap. Sudah dibuang. Oke, Bapak mau presensi dulu hari ini. Ada yang tidak hadir? Awan, Pak. Awan. Awan. Seperti biasa, Pak. Awan ini kemana Biasa, ini? Pak. Awan, Pak. Aduh. Kayaknya bolos, Pak. Kalian Bolos berapa hari. jangan ditiru ya anak ya. Kalau seandainya Iya, memang siap. berhalangan dan tidak memungkinkan untuk sekolah, boleh kirim surat. Pokoknya berikan informasi kepada sekolah biar sekolah tidak menduga-duga kalau misalnya anak-anak bolos dan sebagainya. Oke? Oh, berarti Siap, Awan Pak. ya. Masih Awan. Awan ini sudah beberapa kali nggak masuk. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan Dodi pimpin doa. Baik, kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sudah, Pak? Sudah ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya nak ya, kita Baik, selamat pagi anak-anak. persepsi Selamat dulu. pagi Pak. Lagi, Ya. Pak. Gimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Kabar baik, Pak. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kira-kira gambar apa ini? Saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Saya Apa sering ini? nonton ini, Pak. Yang sering nonton ini. Ya, tahu, Pak. Saya nonton, Pak. Saya sukanya Black Widow, Pak. Seksi, Pak. Saya sukanya Hulk Pak. Hulk Pak. Yang badannya besar itu Pak. Ada yang suka Saya Black Thor, Widow. Pak. Suka Thor, Pak. Saya nggak pernah, Pak, nonton ini, Pak. Film Kita apa nontonnya, ini, Pak? Fitri. Kita nontonnya, Fitri. Fitri nggak pernah nonton? Nggak pernah. Nah, Fitri, Saya ini nggak nontonnya suka, Pak, film ada ini. nggak suka film barat ya? Fitri Iya. nontonnya FTV, Pak. FTV. Oke lah kalau begitu. Oke, bagi yang tahu nih, ini kira-kira gambar apa? Hero, Pak. Hero. Pak. Pahlawan, Pak. Hero, pahlawan. Kadek. Superhero. Kadek suka yang mana Orang Kadek? kuat Pak. Saya suka Airman, Pak. Oh, Yang bisa Iron Man. terbang. Oke. Pahlawan. Kalau mendengar kata pahlawan di benak kalian itu apa sih? Oke, Dodi dulu deh. Pahlawan itu orang yang selalu ada dan siap membantu siapa saja, Pak. Oke, artinya orang yang membantu ya, kata Dodi. Nah, ini nyata atau fiksi? Fiksi Kayaknya itu, Pak. fiksi deh, Pak. Cuma di Fiksi film ya? aja Pak. Fiksi lah. Masa ada orang segede Hulk jalan-jalan di pasar? Nggak mungkin kan? Jadi Iya, Pak. ini adalah fiksi. Tapi hebatnya Indonesia punya pahlawan yang benar-benar pahlawan. Nyata, orangnya pernah ada, pernah berjuang. Hari ini kita akan mempelajari itu. Nah. Oke, sebelum masuk ke situ ya, ada kata motivasi nih dari Insinyur Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Selain kalian harus menghormati jasa pahlawan, kalian harus
mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai kebaikan yang mereka tanamkan. Nah, ini adalah yang hari ini kita akan bahas yang telah berjasa. Oke, Bapak ada dipanggil kepala sekolah sebentar ya. Tunggu sebentar enak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sudah. Sampai mana kita tadi? Sini ya. Sampai pahlawan, Pak. Nah, sampai pahlawan. Jadi kita akan mempelajari keteladanan para tokoh yang telah berjasa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya yang harus kita ketahui bersama. Silakan dibaca. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuannya kalian mendapatkan materi ini, melakukan pembelajaran ini? Setelah selesai dengan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TIPEC dan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu. Jadi pendekatan TIPEC ini pendekatan pembelajaran yang mengkombinasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan modelnya adalah problem based learning. Nanti kalian disuguhkan suatu masalah untuk kalian pecahkan bersama. Nah, ini yang kita harapkan bersama. Setelah melakukan pembelajaran ini, kalian akan mampu menerapkan atau menguasai kelima item ini. Oke, lanjut. Dodi, tidur ya Dodi ya? Maaf. Wah ini Dodi begadang nonton bola, Pak. gadang Dia ini begadang nonton Iya Liga Pak, mohon Champion tadi maaf Pak, pagi. Liga Champion Pak. Aduh, Sakit kepala saya Pak. jangan ngantuk di kelas ya Dodi ya. Soalnya Iya, kan Pak, itu baik, Pak. pelajaran Dodi dan manajemen Pak. waktu. Ya. Iya Pak. Oke. Nah, ini adalah aspek yang Bapak nilai pada pembelajaran yang kali ini adalah sikap. Jadi sikap kalian Bapak nilai ya, bagaimana kalian bersikap kepada guru, kepada teman, dan sebagainya. Dan Bapak punya instrumennya untuk menilai. Yang kedua adalah pengetahuan kalian. Nanti ada di tes seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Yang terakhir adalah keterampilan. Bagaimana keterampilan kalian menyusun materi ini menjadi sebuah tulisan dan mempresentasikannya di depan kelas. Sampai di sini ada yang ditanya? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baiklah. Nah, kita sudah masuk ke fase 1 anak-anak yang namanya orientasi masalah. Karena kita membahas tentang tokoh-tokoh yang nasional, nah kita kerucutkan lagi di Kalimantan Selatan. Kita punya kok pahlawan, kita punya hero, yaitu Brigjen Hasan Basri, Bapak Gerilya Borneo, Kalimantan Selatan. Oke, supaya lebih jelas, silahkan kalian scan QR code-nya untuk mendapatkan informasi dan melihat video tentang beliau. Bapak sambil bagikan LKPD ya. Bapak sambil bagikan LKPD. Nah, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. ya. Sudah Pak, sudah. Silakan dibaca dengan seksama. Di sana ada petunjuknya, ada QR code juga berupa flipbook materi yang akan membantu kalian dalam penugasan. Nah, itu Brigjen Hasan Basri itu ada di tugas di fase 1. Kelihatan? Nah,
Silakan tuangkan jawaban-jawaban kalian di sana. Oke, di LKPD itu ada kan kerja kelompok. Nah, kita bagi kelompok dulu ya, Nat. Ya, Pak. Oke, siap. Kelompok 1, Dodi. Ya, Pak. Kelompok 2, Angga. Ya, Kelompok Pak. 3, Okta. Kelompok 4, Kadek. Ya, Pak. Fitri masuk kelompok 1. Oke. Sudah kebagian semuanya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Jadi kelompok 1 itu akan membahas tentang pahlawan nasional. Kalian akan menganalisis peran pahlawan nasional dari Papua dalam memperjuangkan integrasi bangsa. Jadi bukan cuma dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua juga ada. Yang kedua, kelompok 2 nih, menganalisis peran raja yang berkorban untuk bangsa. Yang ketiga, menganalisis peran tokoh yang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Nah, jadi bukan cuma angkat senjata, seni dan sastra pun dijadikan media untuk mempersatukan Indonesia. Yang keempat, menganalisis peran perempuan pejuang Opu Daeng Risaju dalam membela tanah air. Oke. Kalian Bapak beri waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Bisa dimulai dari sekarang. Bapak sambil rolling ya, Nak ya. Silahkan Ya, Pak. kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Oke. Dodi gimana Dodi? Oke. Ya, Pak. Siap, Pak. Lancar, Ya. Pak. Nih, Pak. Sama Lancar. Fitri, Pak, pasti lancar, Pak. Waduh, Fitri, jangan kerja Fitri jangan kerja sendiri ya. Dodi dibantu. Oh, enggak, Pak. Pak. Enggak, Saya Pak. bantu Kerjasama ini, bantu Pak. bantu Oh, iya, nyari iya. sumber, Pak. Ya, artinya keaktifan kalian semuanya Bapak nilai ya, Nak ya. Oke. 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Silakan dikumpul. Bukannya dipresentasikan dulu, Pak. Oh iya ya, Bapak lupa. Presentasi dulu ternyata. Lupa. Sorry. Iya, Pak. Sorry ya, Nak ya. Kita Iya, Pak. presentasi Bapak. dulu. Sudah, Pak. Kami sudah selesai, Pak, sama Dodi. Oke, mantap. Sekarang kita akan presentasi dulu, Nak. Kelompok 1, silakan presentasi. Dodi dan Fitri. Ya, Oke, selamat. siapa ya? siang, Dodi aja, kawan. Pak, yang berbicara, Pak. Saya Oke, pembukaannya Dodi, aja, Pak. Dodi. Saya pembukaannya, Pak. Fitri yang menjelaskan isinya, Pak. Oke. Boleh. Terima kasih kawan-kawan. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pahlawan dari Papua, ya, pahlawan integrasi dari Papua. Silakan, Fitri. Baik, terima kasih Pak Miftah sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi. Jadi di sini kami mau membahas mengenai tokoh Papua yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi di sini Pak, kami mengambil tokoh yang populer Pak ya, yang tokoh itu ada juga di mata uang kalau tidak salah yang 10.000 ya Pak ya. Ada Ya. Franz Kaisiepo. Ya, Benar, Pak. benar. Iya, itu tokoh Papua, Pak. Jadi dia adalah salah satu tokoh Papua yang ikut memperjuangkan Irian Barat, Pak. Dan bersama teman-temannya juga seperti Silas Papare dan yang lain. Jadi Franz Kaisiepo ini pernah juga jadi gubernur, Pak, di Papua. Dia pernah membawa
atau memperkenalkan lagu kebangsaan Indonesia di Papua. Jadi dia berusaha untuk menyanyikan lagu itu bersama anggota dan juga mengibarkan bendera sebagai wujudnya untuk memerdekakan Papua dari Belanda, Pak. Itu Pak salah satunya. Oke, aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Luar biasa ya, penjelasannya bisa memberikan contoh yang konkret juga. Artinya dengan di uang 10.000 kita dapat melihat gambar beliau. Nah, jadi kalau kalian yang setiap hari uang jajannya 10.000, nah itu setiap hari melihat wajah beliau ya. Oke, untuk menanggapi dari kelompok 1, Bapak minta Okta, silakan. Okta, Saya mau menanggapi. bertanya, Pak. Siapa mau bertanya? Saya, Angga. Pak. Oke, Ya, Angga. Oke, boleh. Silakan Angga. iya. Saya mau bertanya, mohon izin bertanya, Fitri. Ya boleh, silakan Angga. Ya, pertanyaan saya ini tadi Fitri menyampaikan tentang tokoh Papua yang berperan dalam menyebarkan atau berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kita lihat atau saya sering lihat Fitri, kalau di TV itu sekarang ada KKB, ada kriminal bersenjata di Papua. Jadi pertanyaan saya ini, mengapa dengan sejarah perjuangan Papua yang demikian bisa muncul hal seperti itu sekarang, Bu Fitri? Ya Fitri, coba dijawab Fitri. Mungkin saya karena memang benar penasaran dengan hal itu, mengapa hal itu bisa terjadi. Oke, terima kasih Angga. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, monggo Fitri, sorry. Fitri. Oke, baik. Terima kasih Angga. Pertanyaannya luar biasa ya, Pak. Tapi nggak tahu ya, Pak, salah atau benar. Nanti ditambahin sama Dodi, Pak. Jadi kalau menurut saya, Pak, kenapa ada gerakan seperti OPM ya, Pak ya? Jadi di sini nih ada beberapa rakyat Papua nih yang berusaha untuk melepaskan diri mereka karena mereka berusaha untuk mencari kemerdekaan mereka sendiri, Pak. Karena sekarang kan mereka sudah merasa lebih baik dan mereka juga berusaha untuk menciptakan negara yang baru sendiri. Akhirnya ada beberapa kelompok saja yang berusaha untuk melakukan aksi-aksi itu, Pak. Oke, mungkin Dodi, Pak, yang bisa menambahkannya. Ya, saya tambahkan ya Pak. Nah, jadi adanya KKB sekarang itu sebenarnya juga karena masalah ekonomi juga Pak. Jadi di sana memang dari segi sumber daya alamnya bagus, tapi pendistribusian hasil sumber daya alam terhadap masyarakat itu masih belum merata Pak. Dan pengelolaan dari pemerintah sepertinya juga tidak bagus Pak, seperti itu. Wah, keren sekali jawabannya ya. Terima kasih Fitri sama Dodi ya sudah Oke, menjawab terus penasaran dulu saya. untuk Ya, kelompok 1 dan Angga. Wah, ini menciptakan diskusi yang luar biasa ini. luar biasa ya. Nanti saya tambahkan ya di sesi penguatan. Ya Pak. Oke, baiklah. Oke, telah berakhir keempatnya telah maju dan beberapa orang penanggap tadi luar biasa. Nah, Bapak, ini adalah sesi penguatan. Sebenarnya Bapak tidak terlalu banyak lagi memberikan penguatan karena kalian sudah luar biasa memberikan presentasi. Jadi Bapak tinggal sedikit-sedikit saja lagi dan memberikan penguatannya. Yang pertama adalah kelompok 1 tadi, kelompok Dodi menganalisis peran pahlawan nasional dari Papua dan memperjuangkannya dalam integrasi bangsa. Jadi ada tiga ya, ada 3 pahlawan tadi. Ada Franz, ada Martin Inde, dan siapa lagi satu tadi, Dodi? Silas Kesepo, Papare. Silas Ya, Papare. oke. Ada tadi. Ketiga orang tadi adalah orang Timur, orang Papua, orang Indonesia juga yang mempertahankan integrasi bangsa di sana. Di sana sangat rentan loh, nak. Yang pertama jauh, yang kedua mungkin secara infrastruktur, tahulah kalian sendiri bagaimana di Papua, barang-barang mahal semuanya. Bahkan Aqua pun sampai
20.000. Aqua yang di Jawa mungkin 6.000 rupiah, di sana bisa sampai 20.000 atau 30.000. Jadi sesuai dengan pertanyaan Angga tadi, mengapa ada gerakan separatis ingin memisahkan? Itu salah satunya. Mereka tidak puas dengan pemerintahan Indonesia. Tapi apapun itu ya anaknya, kita adalah satu bangsa, satu negara, harus bersatu. Apapun itu kekurangannya kita bisa benahi dari tahun ke tahun. Dan saya Bapak melihat progresnya semakin ke sini semakin bagus. Papua semakin diperhatikan. Apalagi dengan pembangunan infrastruktur yang lumayan bagus di Papua akhir-akhir ini. Yang kedua adalah menganalisis peran para raja. Bukan cuma rakyat biasa yang berjuang, bukan cuma istilahnya grassroots, akar rumput, bukan. Ini adalah raja yang memiliki kuasa, memiliki kekayaan dan sebagainya. Mereka memberikan harta mereka, kekuatan mereka, apapun yang mereka bisa lakukan untuk Indonesia. Kelompok ketiga tadi menganalisis peran tokoh yang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Nah, bukan cuma masalah mengangkat senjata dan bertempur. Ternyata melalui sastra pun juga bisa, nah. Ada Ismail Marzuki dengan sang maestro dengan lagu-lagunya yang menggugah jiwa kita agar mencintai Indonesia. Yang ketiga adalah peranan seorang wanita, Daeng Risaju. Jadi pejuang kalau misalnya banyak dari laki-laki, beliau adalah seorang perempuan yang memberikan kontribusinya untuk integrasi bangsa. Sangat luar biasa. Ada pertanyaan seputar ini? Coba Ibu mau lihat. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, sudah cukup Jelas, jelas. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengapa kita harus meneladani nilai kejuangan dari para tokoh pahlawan? Kira-kira kenapa, Dodi? Kenapa kita harus... jangan Dodi deh, jangan Dodi. Okta. Kenapa Pak? Saya pengen jawab Pak. Okta dulu. Kenapa Okta kita harus meneladani nilai kejuangan dari tokoh-tokoh kita? Izin jawab Bapak, Ya, agar silakan. kita ini menghargai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan yang sudah berjuang mati-matian, Pak. Oh, berarti kata Okta tadi kita harus menghargainya karena mereka mengorbankan segalanya ya untuk Indonesia. Oke, mantap. Dodi, gimana? Silakan Dodi. Karena pahlawan itu memberikan contoh nyata Pak mengenai apa yang harus diperjuangkan dan tahu juga apa yang harus dilakukan Pak. Oke, mantap sekali. Aplaus untuk kalian semua. Artinya kalian sudah memahami anak ya. Artinya keteladanan nilai-nilai kejuangan dari tokoh pahlawan itu sangat penting untuk kita. Tapi apakah kalian pernah mendengar namanya transformasi nilai? Belum ya? Nah, jadi dulu keberanian itu diukur dengan bagaimana beraninya seorang dalam bertempur atau melawan penjajahan. Tapi untuk sekarang kan tidak semua orang dituntut untuk seperti itu. Kalian dituntut berani untuk menjadi diri kalian sendiri, berani untuk mengemukakan pendapat kalian. Jadi nilai berani itu mengalami transformasi saat ini karena kita dalam keadaan sedang tidak berperang. Dapat dipahami anak-anak? Halo? Bisa, Pak. Paham ya? Oke. Pak.
Oke, kita sampai di simpulan. Nah, Bapak ingin Angga untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke. Hmm. Pak, dan teman-teman yang lain, saya mohon izin untuk menyimpulkan. Jadi dari apa yang sudah kita diskusikan pada pembelajaran ini, baik pada KPD dan lain sebagainya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana peranan dari pahlawan-pahlawan yang ketika itu ingin mempertahankan dan menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan atau berita kemerdekaan. Jadi tadi sudah disampaikan tentang ada Franz Kaisiepo, ada Hasan Basri, banyak sekali tokoh-tokohnya. Jadi itu menambah wawasan saya pribadi sebagai siswa, Pak. Mungkin sekian, Pak. Mungkin yang lain bisa membantu, Pak. Oke, terima kasih Angga, luar biasa. Angga, penjelasannya ya, apa yang dia simpulkan, dia rasakan. Oke, Kadek, silakan. Satu orang lagi. Kira-kira apa nih, Kadek, kesimpulannya pada hari ini? Kesimpulan saya sama yang diutarakan oleh Angga, Pak. Oh, sama. Berarti Angga mewakili ya, mewakili dari Iya, Pak. kawan-kawannya. Oke, terima kasih Angga dan Kadek. Oke, kita sampai pada fase yang kelima, yaitu refleksi pembelajaran. Bapak ingin bertanya kepada Dodi ya, bagaimana pendapat Dodi tentang pembelajaran kita hari ini? Pelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak. Apalagi Bapak menggunakan berbagai macam grafis ya di dalam slide-nya itu, Pak. Jadi lebih mempermudah kami dalam memahami materinya, Pak, seperti itu. Menyenangkan sekali, Pak. Alhamdulillah. Oke, berarti alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini anak-anak rasa menyenangkan, mudah difahami? Mudah, Pak. Mudah Ya, difahami. dipahami, Pak. Pak. Mudah. Ya, Pak. Oke, karena kalian tadi sudah belajar, Bapak ingin menilai aspek pemahaman kalian tentang materi ini atau kognitif kalian. Silahkan buka WhatsApp kalian. Bapak sudah kirimkan soalnya. Silahkan jawab. Ini cuma 3 soal. Waktu menjawabnya 10 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya sudah selesai, Pak. Oke, waktunya juga, Pak. tinggal 2 menit. Sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai Pak. semua. Bapak lihat dulu ya. Saya sudah, Pak. Oke, yang paling tinggi nilainya, beri aplaus untuk Angga. Waduh. Angga dengan nilai 90. Ada Dodi lagi di bawahnya dengan nilai 85 dan Fitri 80. Bagi yang lain, silakan dicontoh ya. Mereka menyimak dengan seksama, dengan benar-benar menyimak, dan ketika diuji, mereka memang teruji mampu untuk menguasai materi ini. Oke, Bapak sudah membagikan angket survei bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi, anak. Baik, Pak. Oke, nanti kumpulkan sama Bapak. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Tidak, Pak. Tidak ada lagi. Oke, baiklah. Karena kita memulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Silahkan Angga pimpin doanya. Baik, jadi saya akan memimpin doa. Jadi sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa hari ini, Angga. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian hari ini untuk
Bapak untuk pembelajaran Bapak. Tidak ada lagi pertanyaan? Yakin? Aman Sudah. Pak, aman. Aman. Berarti Aman, paham ya? Pak, jelas. Iya, Pak. Oke. Untuk Kami pembelajaran nggak ada, sebentar Pak, ada tugas nggak Pak? Nggak ada Iya, ya? ini Bapak mau apa? Oh, iya. Bapak mau berikan tugas. Jadi tugas berikutnya, karena pembelajaran kita akan berfokus pada awal-awal Indonesia baru, silahkan kalian baca buku halaman 153. Nah, silahkan kalian baca dan ditandai kira-kira hal-hal apa yang penting di Indonesia pada awal-awal masa kemerdekaan. Oke, itu Oke, saja. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak. Pak. Salam. Terima kasih banyak Pak.